Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengkaji kitab Kifayatul Asfiya. Kita nyomot-nyomot deh. Muqattafat. Wa ammastimdaduhu fa huwa min kalamillahi wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan. Wa ammastimdaduhu, dan adapun dasar atau dalil mengkaji ilmu tasawuf itu fahuwa min kalamillahi wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan, maka yaitulah dari kalam Allah yaitu Al-Quran, dan wa kalami rasulihi, dan kalamnya rasulnya sayyidi waladi Adam, yang jadi penghulu daripada anak keturunan daripada Adnan. Jadi kajian ilmu tasawuf itu tidak dari siapa-siapa, tetapi kajian ilmu tasawuf itu adalah dalilnya adalah dari Al-Quran dan juga dari hadis. Itu yang dimaksud wa amastindadu. Jadi jangan pula berpendapat bahwa orang itu bid'ah ketika mengkaji ilmu tasawuf. Itu bid'ah, karena ada yang macam-macam tuh. Ngaji tasawuf itu bid'ah. Tetapi ketika kita merujuk daripada hukum fikih, hukum syariat, sedangkan ibadah itu harus dengan ikhlas. Ada. Nah, sedangkan untuk menuju ikhlas, salah satu adalah ilmunya adalah ilmu tasawuf. Sudah itu Allah Ta'ala mengharamkan sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah, dan lain sebagainya. Itu Allah Ta'ala mengharamkan itu. Nah, untuk membersihkan daripada sifat-sifat itu tentunya adalah ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Nah, itu. Jadi sangat salah sekali ketika seseorang itu berpendapat bahwa mengkaji ilmu tasawuf adalah bid'ah, itu salah betul. Sudah itu kita nyamuk di situ, kita ngambil daripada fawujudul awalim bi wa laisa li ghairi wujudi haqiqi illa bil ismi. Fawujudul awalimi bi, maka wujud alam, ya, wujud alam ini adalah denganku. Jadi adanya wujud alam, adanya wujud, adanya bentuk, adanya rupa daripada langit dan bumi, ini adalah perwujudan adanya Allah di denganku. Walaysa li ghairi wujud hakiki illa bil ismi, dan tiadalah dari selain wujud hakiki itu terkecuali illa bil ismi, terkecuali dengan asma atau dengan nama. Jadi dengan nama Allah, ya, namanya Allah, tapi Tuhan itu yang hidup. Jadi dengan nama Allah inilah seluruh alam, adanya alam itu, adanya langit, adanya bumi, itu adalah wujudnya adanya Allah. Itu maksud di situ. Wa huwa makna qaulihi, dan adalah makna sesuai dengan makna. Wa huwa makna qaulihi, dan sesuai makna
atau arti dari perkataan dari ulama-ulama tasawuf. Jadi bahasanya seluruh apapun bentuknya, seluruh apapun rupanya yang ada di langit dan ada di bumi, apapun bentuknya, itu semuanya menunjukkan adanya Allah. Tidak ada di situ adanya perbuatan makhluk, tidak ada. Makanya di dalam secara ilmu tauhid adalah al-awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dari situ. Jadi seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, alam atau alam apapun, itu menunjukkan adanya Allah. Maksudnya itu. Tidak ada di situ menunjukkan perbuatan makhluk, perbuatan manusia, perbuatan jin, perbuatan apapun, tidak ada. Secara hakikat semuanya itu adanya perbuatan Allah, yang bernama Allah. Maka di situ dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama yang sudah sampai ke ilmu ma'rifatullah adalah ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Ma nazartu fi syai'in, tidaklah aku melihat di dalam sesuatu illa terkecuali wa ra'aitullaha, dan aku melihat Allah fihi di dalamnya, al qablahu atau sebelumnya. Jadi orang-orang tasawuf itu orang-orang yang sudah sampai makom tajalli ini melihat sesuatu apapun tidak melepaskan daripada Allah. Inilah ciri-ciri daripada orang yang sudah berma'rifatullah atau orang-orang yang sudah sampai ke ilmu tasawuf. Makanya di dalam kaidah syara al-hikam dikatakan la yarawna li anfusihim syai'an, ya. Tidaklah mereka itu melihat sesuatu, tidaklah mereka itu melihat kepada dirinya itu dengan sesuatu. Tidak ada, maksudnya itu tidak ada apapun yang ada di dalam dirinya itu, dan apapun yang dia lihat sesuatu itu tidak melihat adanya sesuatu, tapi adanya Allah. Makanya dikatakan la yarawna li anfusihim syai', tidaklah melihat kepada dirinya itu adalah sesuatu. Itu maka di situ juga dikatakan ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fi awqablahu. Bahkan di situ tidak sekedar melihat, tapi seluruh perbuatannya itu dita'alluqkan. Tidak ada pengakuannya itu pengakuan makhluk, tapi tetap pengakuan Allah. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke makom tajalli itu menghilangkan pengakuan diri makhluk, yang ada hanya pengakuan diri Allah. Risiko. Jadi apapun, bahkan di situ sebelum orang-orang itu melihat, itu sudah meletakkan adanya Allah. Itu ciri-ciri daripada orang yang sudah sampai ke makom tajalli atau ilmu musyahadah. Tanya. Jadi kaum yang mengatakan tasawuf itu bid'ah itu lari lagi ke sisi dinar tuh ya? Enggak juga. Ini berpaham yang sangat-sangat cetek. Jadi orang-orang yang berpaham tentang bahwa ilmu tasawuf itu bid'ah, mungkin kaidahnya satu. Ini ilmunya terlalu cetek, tidak memahami dan tidak mentafsiri daripada kaidah-kaidah yang lain. Satu contoh, secara syariat, ya, hukum kita beribadah itu tidak boleh menyekutukan Allah, dan juga dikatakan di dalam Al-Quran wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah engkau membuat Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, atau di situ ikhlas, bahasanya ikhlas. Nah, untuk menuju keikhlasan supaya tidak ada dalam diri kita itu menyekutukan Allah, salah satunya ada yang tasawuf. Kalau orang kalau orang masih makomnya itu masih makom fikih, masih makom syariat, masih ada kesyirikan khafi dalam kolbunya. Satu contoh, kalau kita merujuk daripada yang dikatakan wal amalu li ajina syirkun, beramal karena manusia syirik. Nah itu kan kesyirikan khafi. Satu contoh, ini supaya kamu itu lepas daripada kesyirikan, lepas daripada riya, adalah salah satunya adalah ikhlas. Nah, untuk menuju ikhlas itu adalah salah satunya adalah ilmunya adalah ilmu tasawuf. Jadi mungkin tasawufnya itu mungkin tidak begitu memahami atau macam mana.
Yang kedua, ini termasuk orang-orang yang telah termasuk fitnahnya adanya ilmu Siti Jenar. Salah satunya itu. Mungkin sudah masuk kaidah-kaidah bahwa kita itu selama itu dibohongi bahwa ilmu Syekh Siti Jenar itu adalah apa? Ilmu sesat. Ini salah satunya mungkin di situ. Akhirnya apa? Akhirnya sudah membuming. Akhirnya tidak usah kamu belajar ilmu tasawuf, tidak usah kamu belajar ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Itu adalah pengajaran yang sesat. Ini salah satu itu mungkin salah satu itu bahwa terpengaruh dengan adanya pembohongan publik atau pembohongan besar-besaran yang dibuat oleh orang-orang itu sehingga banyak orang yang percaya bahwa ilmu Syekh Siti Jenar itu adalah sesat. Padahal tidak. Itu pembohongan besar-besaran. Seolah-olah itu memperkuat dalil juga tuh ya. Nah, yo seakan-akan pokoknya ini sama dengan mengkambing hitamkan. Jadi orang-orang yang berpaham bahwa ilmu sesat itu ilmu tasawuf atau ilmu hakikat itu adalah sesat, ini sama dengan mengkambing hitamkan para wali. Salah satunya adalah siapa? Syekh Siti Jenar atau yang bernama Abdul Aziz. Atau yang lebih dikenal juga di situ dikatakan adalah Syekh Anak Abang. Itu sama dengan mengkambing hitamkan atas namakan para wali. Padahal kaidah ilmu Syekh Siti Jenar itu manunggaling Gusti, atau bahasa yang pernah saya sampaikan adalah syahadatul ahad, syahadat satu. Ini juga ilmu yang diajarkan oleh para wali yang terdahulu seperti Sunan Kudus, Sunan Mudan dan sunan-sunan yang lain, wali-wali yang lain sama. Tapi inilah bentuk dari kebohongan. Jadi selama itu mungkin salah satu itu orang-orang yang berpaham tentang masalah bahwa ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang sesat. Ini salah satunya sudah termakan daripada pembohongan itu. Itulah satunya. Jadi ciri-ciri disiko dikatakan oleh ulama tasawuf adalah manadhartu fi syai'in illa wa'itullah fihi aw qablahu. Jadi tidaklah mereka itu melihat sesuatu terkecuali adanya Allah di situ atau sebelumnya itu. Terus wal hikmatu itu membahas tentang bismillah. Wal hikmatu fi anallaha ja'ala iftitahal basmalah bil ba' duna khairiha. Wal hikmatu dan hikmah fi anallaha, sesungguhnya Allah ja'ala menjadikan Allah iftitahal basmalah bil ba', memulai bismillah itu dengan ba, duna khairiha, selain daripada huruf ba, min hurufin dari beberapa huruf, wa asqatal alif, dan menggugurkan alif, min ismin dari lafaz ismin atau bismillah. Seharusnya tuh seperti aja di dalam ayat bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa sih hikmahnya dari situ? Apa sih hikmahnya Allah Ta'ala itu ketika memulai daripada bacaan bismillah itu langsung dengan bismillah, tidak dengan bismillah. Apa rahasianya? Tidak pakai alif, tetapi pakai ba. Apa di situ apa rahasianya? Dikatakan di situ itu dikatakan juga wa ja'ala fi makaniha alba li'annaha hurufun syafawi. Ya. Dan juga Allah Ta'ala menjadikan tempat ba itu ada meletakkan tempat atau meletakkan bismillah itu dengan ba li'annaha, karena apa? Karena ba itu adalah hurufun syafawi atau huruf syafawi. Apa itu huruf syafawi? Huruf yang huruf bibir. Huruf kan ada 3 huruf tuh. Ada 3 huruf yang masuk kepada huruf bibir bahasanya. Ketika kita mengucapkan tiga huruf itu, bibirnya harus bergerak. Selain daripada 3 itu tidak boleh bergerak. Satu yang boleh bergerak salah satu itu. Mengapa Allah Ta'ala itu memulai lafaz bismillah itu dengan ba? Karena ba ini salah satu huruf syafawi atau huruf yang berbahasa yang berbangsa bibir. Ada 3 huruf, satu ba, yang kedua mim, ma, mim, yang kedua adalah waw. Jadi makanya 3 huruf inilah yang boleh menggerakkan bibir, 2 bibir. Selain daripada tidak. Jadi
Makanya ada pembelajaran secara kaidah membaca makhrajul huruf. Orang-orang yang sudah fasih secara lisan, secara lidah mengucapkan huruf itu terkecuali 3 huruf tadi, mim, waw, dan ba. Ketiga melafazkan la ilaha illallah. Itu deh. Jadi makanya kadang-kadang orang bayangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan? La ilaha illallah. Seakan-akan padahal di lafaz la ilaha illallah itu tidak ada huruf syafawi. Jadi kalau boleh dites. Jadi kita untuk menguji daripada bibir kita itu apakah sudah sesuai dengan kaidah, adakah bergerak atau tidak, itu ketika kita melafazkan lafaz la ilaha illallah. Jadi situ, jadi dikatakan oleh ahli makhrajul huruf, di situ dikatakan karena di lafaz la ilaha illallah itu tidak ada huruf yang untuk bergerak di bibir. Belum dites. Jadi yang bergerak cuma lisan atau lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi boleh dipegang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Nah, ini salah satu hikmah mengapa Allah Ta'ala itu ketika memulai lafaz bismillah itu dengan huruf ba, tidak dengan huruf lainnya. Tadi dibahas di situ. Satu adalah kaidahnya bentuk huruf berlangsung bibir, dia harus bergerak. Mengapa sih harus bergerak dan mengapa harus harus kasroh? Itu lagi dibahas. Mengapa lafaz bismillah itu banyak itu harus kasroh? Kok tidak busmillah atau basmilah, tidak, tapi dia pakai kasroh. Apa rahasianya? Itu satu kaidahnya, ba itu adalah sifatnya huruf bibir. Yang kedua penuh dengan pemecahan. Seperti kita bahas, kita baca dulu takdirnya. Saya ulangi tadi, wa ja'ala fi makaniha alba, dan Allah menjadikan di dalam tempatnya bismillah, yaitu huruf ba, li'anaha huruf syafawi, karena huruf ba itu huruf syafawi. Tanfatihu bihi syafatun mala tanfatihu bi ghairihi. Terbukalah dengan huruf ba itu apa? Bibir ba. Itu makanya huruf bibirnya ba. Terbuka bibir itu malatan tafihu bi ghairihi, dan tiadalah huruf yang terbuka dengan selain huruf ba. Itu alasan pertama. Ya. Alasan pertama adalah huruf ba itu mengapa Allah Ta'ala memulai dengan bismillah itu pakai huruf ba, karena huruf ba itu adalah huruf yang berbangsa adalah huruf apa? Bibir. Jadi ketika melafazkan huruf ba itu bergeraklah bibirnya. Itu walidzalika karena walidzalika, dan karena itulah, karena adalah awalu infitahi famil dzarratil insaniyah fi ahdi alastu bi rabbikum bil ba fi jawabi bala. Walidzalika, dan karena itulah, karena adalah awalu infitahi fami dzarratil insaniyah, permulaan dibukanya mulut zarrah itu satu biji yang paling kecil, atau satu atom ya, satu atom yang atau sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling ringan di muka bumi, itu zarrah. Jadi ketika peristiwa di alam ruh, peristiwa di alam ruh itu mempunyai mulut yang sangat kecil, ketika Allah Ta'ala di situ fi ahdi alastu bi rabbikum, di situ jawabannya adalah bala, pakai ba. Jadi ketika di alam roh itu mempunyai mulut sehingga bisa menjawab, jawaban itu pun juga pakai huruf bala. Itu di situ alasannya. Fi adi. Apakah kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan kamu? Dijawablah oleh roh bil bala. Iya. Itu alasannya. Jadi ketika itu roh itu mempunyai zaratul insaniyah, mempunyai fifami zaratul insaniyah, mulut yang kecil, maksudnya itu.
mulut yang kecil ketika di alam ruh. Jadi ketika ditanya alastu bi rabbikum, bala syahidna, itu di situ pakai kaidah bala. Itu pertama alasannya. Alasannya adalah mengapa Allah Taala itu ketika memulai dari bacaan atau lafaz bismillah itu pakai ba. Karena satu kaidahnya adalah dengan huruf ba inilah bergeraknya bibir, dan dengan ba pula lah jawaban daripada ruh-ruh ketika masih di alam ruh itu. Dan juga wa annaha maksuratun abadan, dan sesungguhnya huruf ba itu terbuka selamanya, ba jadi terbuka. Jadi situ alasannya. Fala maka nasiha al-kasratu. Maka demikian pula maka demikian pula fi di dalam huruf ba al-kasratu dibaca kasrah. Mengapa huruf ba di lafaz bismillah itu harus pakai harokat kasrah? Wal ingkisaru, dan ingkisar atau pecah fi suratin wal makna, di dalam surat dan makna. Wajata syarafal indiyah minallahi ta'ala, maka kamu akan menemukan kemuliaan di sisi Allah. Jadi di siko satu kaidahnya, dan juga mengapa huruf ba itu pakai harokat kasroh. Karena apa? Karena di situ adalah satu bentuknya keasoran atau bentuk ketawaduan di bawah, ya, bentuknya ketawaduan atau kalau bahasa asor, rendah diri, ketawaduan. Yang kedua, adanya pecah secara kolbu ba. Tadinya tertutup, karena dilapaskan huruf ba, terbukaannya ba pecah bahasa. Karena di situ sesuai dengan kaidah firman Allah, kama qala, seperti yang difirmankan oleh Allah, anna indal munkasirati qulubihim. Kata Allah, sesungguhnya aku kata Allah di sisi orang-orang yang pecah hatinya, mereka yang pecah hatinya, ya. Ana indal munkasirati qulubihim. Aku kata Allah di sisi hati orang-orang yang hatinya aku di sisi hati mereka yang pecah. Maksudnya pecah itu apa? Penuh dengan kelembutan, penuh dengan ketawaduan. Makanya ba itu pakai huruf kasrah. Wa qala alaihi salatu wasalam, disitu sesuai juga dengan kaidah apa? Sabda Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadu karena Allah, rafa'ahu, maka akan diangkatlah derajatnya. Itu di situ. Makanya satu kaidah, mengapa ba itu pakai harokat kasrah, tidak harokat dhamma, tidak harokat fathah? Karena di situ penuh dengan ketawaduan, andal asor di bawah. Ketawaduan itu menunjukkan ketawaduan. Yang kedua, menunjukkan pecah. Karena huruf ba itu awalnya itu tertutup, tapi ketika melapaskan ba itu terbuka. Terbukanya itu apa? Ini bentuk hati yang pecah, bentuk hati yang tawadu, bentuk hati yang lembut, bentuk hati yang sudah sampai ke hadirat Allah atau orang-orang yang musyahadah. Makanya yang pernah saya sampaikan, ada hati itu tiga, ikhlas. Yang kedua adalah ridho, yang ketiga adalah berhusnuzon. Nah, ciri-ciri daripada hati-hati yang pecah, yang dikatakan yang difirmankan oleh Allah tadi, ana indal munkasirati qulubihim, aku tuh di sisi orang-orang yang pecah hatinya, yaitu tadi hatinya itu mempunyai adab kepada Allah adalah tiga, ikhlas, yang kedua adalah ridho, yang ketiga adalah husnuzon. Terus itu bikhilafi alif, berbeda dengan alif. Mengapa sih kaidahnya bismillah, biismillah, tetapi langsung pakai bismillah, tidak pakai alif? Berbeda dengan alif juga. Bikhilafil alif, berbeda dengan alif. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam huruf alif itu tarafu'an. Tarafu'an itu sama dengan anggap kita itu orang yang meninggikan atau orang yang takabur, maksudnya. Wa takasuron, dan orang-orang yang membanggakan banyak pengikut.
Itu kaidahnya alif. Yaitu watatawulan, dan orang-orang yang unggul-unggulan tentang masalah dunia lah, mungkin bisa harta, bisa ilmu. Wah. Tadi yang watakasuran tadi orang-orang yang memperbanyak atau membanggakan dia itu banyak pengikut, banyak majelis, ini termasuk. Makanya yang punya kaidah alif itu cuma Allah. Alif, tegaknya alif itu adalah Allah. Jadi yang boleh takabur, yang boleh membanggakan banyak pengikut, yang boleh membanggakan tentang bentuk harta cuma Allah. Nah, jadi jangan sampai kaidah itu sampai ke makhluk. Makanya Allah Ta'ala itu memakai kaidah bismillah, tidak memakai kaidah alif. Makanya alif dibuang, bismillah, tapi langsung bismillah itu. Falidzalika uskitot, maka karena itulah uskitot maka dibuang. Karena jangan sampai kaidahnya itu ketika lagi bahasa Allahnya, ketika seandainya lafaz bismillah ini aku buat langsung dengan bismillah, yang aku lakukan pada diri bahasa tidak ada bentuk ketawaduan. Sedangkan Allah Ta'ala pakai kaidah bismillah, pakai balik supaya orang itu tawadu, rendah hati, penuh dengan kelembutan dalam kalbunya. Ini sudah banyak sifat-sifat yang sombong, sudah banyak sifat-sifat yang riya. Itu apalagi pakai kaidah alif. Makanya di situ falidzalika uskitot, maka karena itulah dibuanglah huruf alif. Summal mukhtar anna kalimat Allah hiya ismul a'zam. Lalu dipilihlah sesungguhnya kalimat Allah ia adalah ismul a'zam, nama-nama yang agung. Jadi setelah lafaz bismillah ada lafaz Allah. Mengapa kaidahnya itu harus pakai lafaz Allah? Fa in qila, maka andai dikata inna min syartil ismil a'zam, sungguh dari syarat nama yang agung itu anahu sesungguhnya ismul a'zam indu Allah bihi ajaba. Andai berdoa kepada Allah bihi dengan Allah ajaba, maka diijabah. Jadi orang-orang yang berdoa memakai lafaz Allah, tentu doanya itu akan diijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jadi dan apabila su'ila diminta bihi dengan lafaz Allah, wa idza su'ila, dan apabila meminta bihi lafaz maka diberi. Itu rahasianya mengapa setelah lafaz bismi itu ada lafaz Allah. Karena kaidahnya adalah syarat daripada ketika kita berdoa harus menyertakan nama Allah. Silakan bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, bisa Ar-Razzaq, bisa Al-Ghafur. Itu kan termasuk bagian daripada nama-nama Allah. Tapi salah satunya adalah nama Allah itu sendiri. Karena seluruh nama-nama Allah itu, seluruh berapapun banyaknya lafaz Allah itu, nama-nama Allah itu seluruhnya kumpul di lafaz Allah. Makanya kaidahnya itu pakai lafaz Allah, tidak pakai yang lain, tapi pakai kaidah Allah itu. Karena seluruh nama-nama Allah yang banyak itu kumpulnya hanya di lafaz Allah. Para jawab, maka jawab anna lidu'ai adaban wa syurutan. Sesungguhnya bagi doa itu ada adab wa syurutan dan syarat. La yustajabu doa illa biha. Tiadalah diijabah doa itu terkecuali dengan lafaz Allah. Jadi termasuk di situ adalah syarat kita berdoa, adab kita berdoa harus supaya doa kita itu diijabah oleh Allah adalah mempergunakan lafaz Allah. Awaluha, sudah itu maka permulaan daripada syarat atau adab daripada doa adalah islahul batin, memperbaiki batin. Caranya gimana untuk memperbaiki batin tadi? Bil luqmatil halal, dengan memakan yang halal. Nah, itu syarat supaya doa kita itu diijabah oleh Allah adalah satu tadi adalah pakai kaidah pakai lafaz Allah. Ya, sudah itu syarat untuk supaya diijabah selain daripada kita melafazkan lafaz Allah,
adalah perbaikilah batinmu. Salah satunya adalah biluqmatil halal, memakan sesuatu yang halal. Karena sesuatu yang halal akan melahirkan sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang haram yang ada di tubuh itu adalah akan melahirkan yang haram pula. Itu di situ kaidahnya. Jadi sesuatu yang halal ini masuk ke bercampur dengan darah kita, ini akan menumbuhkan, ya, menampakkan atau menunjukkan perbuatan yang baik pula. Tetapi ketika perbuatan atau bentuk-bentuk keharaman yang masuk pada diri kita, ini akan melahirkan perbuatan yang haram pula. Itu di situ. Waqila, dan benar-benar dikata adu'a'u miftahus sama. Kalau kita panjang tempat kakek kita sambung lagi. Di situ banyak loh. Di situ ada kaidah dan ketika peristiwa Isra-nya Nabi itu diperlihatkan oleh 4 sungai. Sungai air, sungai madu, sungai homer, sungai susu. Nah, itu kaidahnya itu apa? Kaidahnya itu semuanya itu terjadi adanya huruf atau adanya lapas dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya di situ lagi di surga itu mengalirkan sungai-sungai. Itu lagi ada Naharul Ma, ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai homer. Di situ terjadinya sungai itu adanya lapas Bismillah itu, tapi yang tingginya. Kalau kita bahas terus itu. Tanya. Kemarin kan dalam kitab Ulum Bahar ini kan ada apa itu? Ar-Ra'ub itu kan derajatnya lebih tinggi dari Ar-Rahim. Nah itu kenapa bisa tinggi Ar-Ra'ub? Yo, di situ apa? Ini bentuk apa ya? Bentuk bahasanya itu bentuk belas kasihnya di atas daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sudah apa? Makanya kalau di situ tadi Allah Ta'ala itu sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nikmat-nikmat yang dakik, nikmat-nikmat yang lembut. Tetapi ada yang lebih lembut daripada itu yang tidak kita ketahui. Yaitu apa sifatnya? Sifat Ar-Rauf itu. Jadi bahasa satu contoh. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu adalah cinta kasihnya Allah Ta'ala untuk nikmat-nikmat yang lembut. Tetapi ada lagi nikmat yang lebih lembut daripada itu, makanya pakai kaidah Ar-Rauf. Karena Ar-Rauf itu, ya, Ar-Rauf itu lebih bentuk kasih sayangnya itu di atas daripada Ar-Rahim. Satu contoh, ini bisa baik. Coba satu contoh orang-orang yang sudah mendapatkan Ar-Rahimnya Allah, tetapi ditambahi ada kenikmatan-kenikmatan yang halus daripada itu. Satu contoh apa? Orang-orang yang bersyukur, kaidahnya la in syakartum la azidannakum. Jadi seandainya hanya sekedar nikmat, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur kamu akan aku tambahi. Itu kalau seandainya kenikmatan secara duniawi, secara harta, mungkin secara apa, ini saja kaidah itu bukan la in syakartum la azidannakum, tapi la in syakartum la azidani matakum. Maksudnya bahasanya akan aku tambahin nikmat-nikmat, tapi tidak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu langsung memakai la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahi. Ini termasuk apa? Adanya Raufnya Allah. Apa? Rauf Allah, belas cinta kasihnya Allah kepada orang-orang yang iman, orang-orang yang muslim. Kenapa? Karena keimanannya itu akan ditambahi oleh Allah. Ini sesuatu yang kenikmatan yang lebih lembut daripada kenikmatan yang kita ketahui. Apa kenikmatan lembut? Nikmat iman. Jadi kaidah-kaidah di lain syakartum itu kalau kamu bersyukur akan aku tambahi. Ini secara hakikat adalah ditambahi secara iman dalam kolbu. Ada keyakinan dalam kolbu. Apa keyakinannya? Adanya ilmu mukasyafah, adanya ilmu musyahadah. Musyahadah inilah yang dikatakan iman. Penyaksian kan tadi yang dikatakan manazartu fi syai'. Ya, itu. Jadi termasuk kaidah, makanya kaidah Ar-Rauf itu lebih tinggi daripada kaidah Ar-Rahim. Gitu, lebih lembut. Jadi ada nikmat yang lebih lembut lagi. Ini adanya sifat Allah yang Ar-Rauf. Salah satunya adalah kenikmatan selembut-lembutnya iman. Sehingga tadi dia itu sudah percaya dengan Allah,
sudah percaya dengan Rasulullah, dan dia itu masuk ke ilmu yang pernah saya katakan, ilmu ma'rifatullah itu dibagi dua, ilmu yang am, yang khos. Nah, yang khos ini masuk ke kaidah ar-rauf, karena lebih lembut. Ada sisi kelembutan yang lebih lembut lagi daripada itu. Makanya di situ dikatakan ar-rauf itu adalah sifat kasih sayang Allah di atas sifat daripada ar-rahim. Waqad qila terakhir jadilah waqad qila, dan benar-benar dikata ad-du'a miftahus sama. Doa itu adalah kunci, pembuka daripada langit. Wa asnanuhu luqmatul halal, dan gigi itu adalah makanan yang halal. Jadi termasuk di situ dikatakan doa itu adalah pembuka daripada langit, dan kalau ada kunci daripada pembuka langit, giginya adalah kunci gigi tadi. Kunci kan ada gigi itu, kunci kita tuh bergigi biasa, ada bentuk. Nah itu apa? Yaitu makanan yang halal. Wa akhiruha ikhlas wa hudul qalbi, dan akhir daripada syarat doa atau adab doa adalah ikhlas wa hudurul qalbi. Yang kita masuk, makanya ilmu tasawuf itu dasarnya satu dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis. Supaya apa? Supaya betul-betul kamu itu dihadirkan keikhlasan dan hudurnya qalbi. Maka yang pernah saya sampaikan, orang-orang itu tidak akan mendapatkan ikhlas sejati-jatinya ikhlas ketika belum sampai ke makom tajalli. Orang-orang itu tidak akan sampai ke khusyuk, benar-benar khusyuk ketika belum sampai ke makom tajalli. Orang-orang itu tidak akan sampai ke makom sabar ketika belum sampai ke makom tajalli. Itu kaidahnya macam itu. Seandainya belum sampai ke tajalli, apa? Menghilangkan pengakuan diri makhluk itu masih secara lisan dia sabar, tapi dalam kalbunya masih apa? Masih menggerutu, apa? Sifat makhluknya masih ada. Jadi salah satu untuk sampai kepada makam ikhlas, sampai ke makam khusyuk, sampai ke makam sabar adalah sampainya makam tajalli. Hanya juga dikatakan juga, kita ambil dikit juga, habis itu sudah itu mengapa Allah Ta'ala pakai Rahman, pakai kaidah Rahman. Kami situ kasih rahmah, zat yang banyak kasih sayangnya kepada siapa? Warahmatu ammah ala jamil makhluqat. Nah, kita singkat ya, kita ambil singkat. Allah Ta'ala itu Bismillahirrahmanirrahim pakai kaidah Ar-Rahman. Maka seluruhnya Ar-Rahman itu untuk umum. Nah orang kafir, nah orang Islam tetap mendapatkan kasih sayangnya Allah karena ada sifat Rahman. Mengapa? Yang pernah juga saya sampaikan, Allah itu pakai kaidah Ar-Rahman karena zat yang banyak kasih sayangnya kepada siapa? Kepada ala jami'il makhlukati, atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Juga di situ dikatakan fayam bagi terakhir Ar-Rahim takam-takam. Fayam bagi dikuli syaksin ayarhama akahu limuwafiqatin lahu azza wa jalla. Maka fayam bagi maka baikkan apa? Maka sebaiknya maka baiklah dikuli syaksin bagi seseorang ayarhama akahu, bahwa mencintai saudaranya supaya apa? Limuwafaqatin lahu, supaya cocok dengan Allah Ta'ala, supaya kamu itu bertemu dengan kaidah sifat rahmah. Kamu pun harus belas kasih kepada siapapun orangnya, akhahu, saudara-saudaramu. Bahkan jika misalnya orang Islam satu pun, ketika engkau itu ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kamu jangan ada di dalam ketika hidup di dunia itu tetap kamu adanya kasih sayang sama siapa? Sama seluruh makhluk. Jika dikatakan cuma akhu atau saudaramu, supaya cocok sesuai. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu pun sifatnya pengasih. Maka di situ dikatakan oleh Ka'bul Akbar,
di dalam maktubun fil Injil, ditulis di dalam kitab Injil, ya ibna Adam kama tarham kadzalika turham. Seandainya maka di dalam kitab Injil dikatakan, wahai keturunan daripada Nabi Adam, kama tarham kadzalika turham. Apabila kamu itu mengasihi, kadzalika turham, begitu juga kamu akan dikasihi. Itu di situ. Jadi kalau kamu itu ingin mendapatkan sifat rahmannya Allah, tentunya kamu pun harus punya sifat rahman kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Karena di situ dikatakan oleh Ka'bul Ahbar, ditulis di dalam kitab Injil, kama tarham kadzalika turham. Kalau kamu mengasihi, kamu pun akan dikasihi. Pakai fatarju ayyarhamakallah. Maka bagaimana kamu mengharap ayyarhamakallah untuk supaya Allah Ta'ala mengasihani kamu, wa anta la turham ibadallah, sedangkan kamu la turham, tiada mencintai, tiada kasih sayang kepada siapa? Ibadallah, kepada hamba-hamba Allah. Itu makanya tidak mungkin. Makanya supaya kamu itu sesuai, supaya akan mendapatkan rahman Allah, satu dikatakan di dalam kitab jika tadi di dalam kitab Injil dikatakan oleh Ka'bul Ahbar, kalau kamu ingin dicintai, kamu harus mencintai. Kalau kamu ingin disayangi, kamu harus menyayangi. Bagaimana mungkin kamu ingin disayangi oleh Allah, tetapi kamu sendiri tidak menyayangi daripada hamba-hamba Allah, bahkan membenci daripada hamba-hamba Allah. Apalagi itu saling membenci, Islam sama Islam saling gontok-gontokan, Islam sama Islam saling eje-ejean, Islam sama Islam saling binah-binahan gitu kan. Macam mana ingin menumbuhkan kita kasih, hanya terkotak-kotak. Yang ini cuma cintanya sama yang to, yang ini cuma sama yang ini, tentu tak. Padahal kayaknya kaifa tarju ayyarhamakallah wa anta la turham ibadallah. Bagaimana mungkin kamu berharap untuk mendapatkan cinta kasihnya Allah, tetapi kamu sendiri tidak mencintai kepada hamba Allah. Wa'alaikum. Bismillah. Al-Fatihah.